Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memasuki ibadah pagi hari ini, ibadah biasa Minggu tanggal 23 Juli tahun 2023 dengan tema Allah mengenal umatnya. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Agus Priyo Handoko. Kami informasikan kembali sebagaimana yang telah tercantum di dalam warta jemaat. Tambahan kantong persembahan khusus. Diberitahukan kepada segenap warga jemaat bahwa GKJ Pekalongan akan melaksanakan pembangunan sarana gereja, yaitu pembuatan papan nama gereja, meliputi perbaikan talang air dan pembuatan toilet dengan total anggaran Rp25.500.000. Dalam rangka mendukung program tersebut akan ada tambahan 1 kantong persembahan yang akan dimulai pada bulan Agustus tahun 2023. Kiranya persembahan kita dapat memperlancar pembangunan tersebut. Tuhan memberkati pelayanan kita sekalian. Jemaat, kami ucapkan juga selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan mengambil saat hening sejenak. Saat hening bagi kita selesai, kami undang jemaat itu bersama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan nyanyian Dengar Dia Panggil. Kita nyanyikan 2 kali. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya. Panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Bilanglah, oh bilanglah,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat datang semua warga Gereja Kristen Jawa Pekalongan. Demikian juga warga simpatisan atau warga tamu. Juga anak-anak yang saat ini bersama-sama dengan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja ini. Pagi hari ini kita melakukan atau melaksanakan ibadah minggu biasa, yaitu minggu yang ke-8 setelah Pentakosta. Dengan tema, Allah mengenal umatnya. Dengan tema ini kita sebagai orang yang beriman, kita harus sadar bahwa Tuhan mengenal dan memelihara hidup kita setiap saat dan setiap hari dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman, kita diharapkan untuk dapat mencerminkan kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan di tengah dunia ini. Marilah kita bersama-sama kembali menyanyikan pujian dari PKJ 2 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan ini tentu banyak perbuatan-perbuatan kita yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita mohon pengampunan pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa kembali kami menghadap-Mu Bapa, puji syukur senantiasa kami aturkan dengan mengucapkan terima kasih atas segala berkat, penyertaan, terlebih anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mengakui dan menyesal atas banyaknya perbuatan dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, baik melalui pikiran, tutur kata, maupun perbuatan kami. Terlebih juga hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu, serta kesalahan-kesalahan terhadap sesama kami. Untuk itu kami memohon pengampunan Bapa, terimalah pengampunan dosa kami ini. Ampunilah segala dosa-dosa yang telah kami perbuat, karena kami percaya Engkau Maha Pengasih dan Pengampun.
Demikian Bapa, doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa, amin. Marilah kita nyanyikan nyanyian pertobatan yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 358 bait yang pertama. Semua yang letih lesu berdosa bercelah. Diundang untuk bangkit berdiri. Setelah kita mengakui dosa-dosa kita, pada pagi hari ini Tuhan memberikan berita anugerah pada kita semuanya yang terambil dari Injil Yohanes 10 ayat yang ke-14 dan 15 yang demikian bunyi firman Tuhan. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Sungguh indah pagi hari ini kita diberikan firman Tuhan bahwa Yesus Kristus telah mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Marilah kita mengucap syukur karena berita anugerah pagi hari ini dengan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 407 bait yang pertama. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, perkenankanlah Tuhan kami pada pagi yang indah ini menghampiri tahta-Mu penuh ucapan syukur karena Tuhan telah membimbing langkah ke langkah kami dari rumah kami masing-masing sehingga dapat sampai di tempat ibadah ini dengan keadaan sehat. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mau membuka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menerima firman-Mu sebagai bekal dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan berikan kemampuan. Tuhan, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan akan kita geluti bersama
dari Injil Matius 13 ayat yang ke-24 sampai dengan 30, dilanjutkan Matius 13 ayat 36 sampai dengan 43. Ada dua perikop yang oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, diberi judul yang pertama, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Lalu nanti kita teruskan pada ayat yang 36 sampai 43 adalah penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat yang ke-36, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang ilalang dan ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Berkatilah kita semuanya yang mendengarkan dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita. Haleluya. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Bagaimana keadaan kita saat ini? Sehat semua Bapak Ibu? Anak-anak sehat semua? Mana ini anak-anak ini? Ya. Ya. Seperti tadi setelah saya katakan bahwa tema pada pagi hari ini ialah Allah mengenal umatnya. Allah mengenal umatnya. Bapak Ibu tentunya juga dalam kehidupan sehari-hari mengenal putra-putrinya satu persatu dengan detail, dari ciri-cirinya, dari kebiasaan-kebiasaan sehari-hari, bahkan sampai suaranya Bapak Ibu mengenalnya. Ada yang tidak mengenal suara anak-anaknya? Wonten mboten? Mboten wonten nggih, sedaya mengenal nggih. Bahkan yang mungkin putranya sampai lebih dari 10 bisa mengenal. Bahkan hafal nama-namanya, tempat tanggal lahirnya. Nek nganti ora hafal tempat tanggal lahir ya bangetan gitu ya. Saking okae putrane ya. Iya, kadang-kadang lupa. Tanggalnya piro ya anakku? Putranya sudah datang, Mah. Sekarang tanggal berapa, Mah? Ya tanggal 20. Tanggal 20 itu hari apa, Mah? Ya hari Rabu. Nah, anaknya mulai bingung. Wah, mama ora kenal aku gitu berarti. Lali. Tanggal 20 hari Rabu. 3 tahun yang lalu apa, Mah? Baru mamanya ingat. Oh iya, kamu ulang tahun ya hari ini. Wah, mamanya bingung. Mau diulang tahun ini seperti apa dan lain sebagainya. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak Allah itu dikenal secara pribadi oleh Tuhan. Tuhan mengenal kita semuanya satu persatu. Bahkan Tuhan mengenal kita sejak dari dalam kandungan kita, ibu kita. Maka dari itu kita sebagai anak-anak yang sudah dikenal oleh Allah, ya kita semestinya mengenal juga kepada Allah. Tadi saya katakan bahwa Bapak Ibu mengenal putra-putrinya itu sampai dengan suaranya. Demikian juga anak-anak ini mengenal Bapak Ibu sampai suara Bapak Ibu. Bahkan suara motornya pun kadang-kadang anak-anak sudah mengenal. Di rumah menunggu bapaknya, ibunya, mamanya, papanya. Kok belum pulang-pulang, ada suara motor. Wah, kayak itu suara motor papa. Begitu keluar benar papanya datang. Papa datang. Hanya suara motornya itu sampai dikenal oleh anak-anak kita. Apalagi kalau sudah bersuara. Bima, ayah datang Bima. Wah, hatinya senang banget. Wah, ayahku datang. Aku pasti dibawakan oleh-oleh dan seterusnya. Ini, demikian juga kita sebagai anak-anak Allah harus juga mengenal suara Tuhan kita. Seperti anak-anak mengenal suara ayah dan ibunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Setelah kita membaca firman Tuhan dari Matius tadi, perumpamaan tentang ilalang di antara gandum. Di sini Tuhan menegaskan bahwa anak-anak Tuhan setelah diselamatkan tidak langsung bebas, tidak. Orang-orang beriman tidak lantas terlepas dari segala penderitaan. Tidak lagi dipisahkan dari satu wadah, yaitu dunia ini. Tetapi Tuhan tetap menempatkan kita di dalam satu wadah di dalam dunia dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Kehidupan yang penuh tantangan dan tawaran
yang indah-indah di dalam dunia ini masih harus dihadapi oleh anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, sebagai medan perjuangan iman kita. Itu pun kita harus berjuang, hidup dalam kebersamaan dengan orang-orang yang ada dalam wadah itu, yaitu dunia ini. Secara kasat mata memang kita sebagai anak-anak Allah, kalau campur dengan orang-orang yang belum mengenal Allah itu sama, podo. Tetapi Tuhan menghendaki anak-anak Allah itu tidak sama dengan dunia ini. Anak-anak Tuhan yang tentu saja memberikan perbedaan kalau dibandingkan atau dijejerkan dengan orang-orang lain. Orang beriman perlu menyadari bahwa Tuhan mengenal dirinya dengan utuh dan juga dengan penuh kasih. Oleh sebab itu, kita seharusnya tidak sama dengan dunia ini. Berbekal pemahaman bahwa kita adalah anak-anak Allah, orang beriman didorong untuk memiliki ketangguhan, kekuatan di dalam berjuang mempertahankan iman kita, dan harus menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Buah itu tidak boleh sama dengan dunia, seperti tadi ilalang dengan padi atau gandum. Kita diumpamakan sebagai tumbuhan gandum yang hidup satu wadah dengan ilalang. Kalau Bapak Ibu yang pernah ke sawah itu pasti tahu. Dalam satu petak sawah itu pasti ada tumbuhan liar yang bersama-sama dengan padi. Sebelum padi itu berbuah, pasti sama antara ilalang dengan padi. Namun setelah berbuah, barulah kita tahu, oh itu padi, ini ilalang. Nah itulah yang diharapkan Tuhan, bahwa kita harus berbuah yang berbeda dengan dunia ini. Dengan demikian orang beriman akan dimampukan untuk menghidupi identitas di tengah-tengah kebersamaan dengan orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita memang penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah-masalah secara duniawi, tetapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus mampu menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam kehidupan kita harus menghasilkan buah yang memuaskan hati Tuhan, bukan hanya memuaskan diri pribadi kita atau golongan kita saja, tetapi dalam ketundukan kita kepada Tuhan, kepada Roh Kudus yang menyertai kita, itu memiliki dan memampukan kita untuk dapat berbuah. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menegaskan bahwa pengenalan Tuhan kepada kita memberikan kewenangan bagi kita untuk kita berelasi intim dengan Tuhan. Kekhususan ini harus kita kelola dengan sebaik-baiknya, dengan benar, dalam rangka apa?
dalam rangka mewujudkan kehendak Tuhan, yaitu kita harus berbuah baik, menghasilkan buah yang baik yang dapat dinikmati oleh semua orang, bukan hanya untuk kita sendiri, dan buah yang menyukakan hati Tuhan. Bukan malah kita pakai untuk memenuhi keinginan kita sendiri. Semuanya itu dibutuhkan suatu kesadaran dan usaha dalam diri kita untuk berbuah bagi Tuhan yang dirasakan oleh sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi anak-anak juga harus mampu, harus bisa menjadi beda dengan dunia. Misalnya di dalam sekolahan anak-anak, satu sekolahan atau satu grup di kampung minoritas hanya ada 2 atau 3 anak. Jangan kecil hati, jangan minder, jangan langsung malah menjadi satu dengan yang belum mengenal Allah. Tunjukkan bahwa anak-anak adalah anak-anak Tuhan yang selalu di dalam hidupnya menunjukkan kasih. Ya, kalau bermain ya bermain bersama. Kalau dimarahi temannya atau diejek temannya tidak usah membalas. Itulah kita sudah menunjukkan bahwa kita itu lain dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, atau lain dengan orang-orang yang bukan anak-anak Allah. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, rangkaian bacaan kita pada pagi hari ini dan juga tema kita pada hari ini mengajak kita untuk menyadari sepenuh hati kita bahwa Tuhan yang mengenal kita juga adalah Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang menghendaki kita memberikan buah kehidupan bagi sesama kita yang ada di sekitar kehidupan kita. Selain itu juga kita diharuskan atau diharapkan untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari tidak perlu kita caper cari perhatian ke dunia ini atau kepada Tuhan. Kita sudah dipilih oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Maka jika tujuan kita hanya untuk kepentingan diri kita sendiri dan keinginan kita sendiri, maka Tuhan tidak akan merestui ataupun tidak akan berkati hidup kita. Sebaliknya, kalau kita perlu mengelola iman yang sudah kita miliki dalam diri kita agar dapat menghasilkan buah dalam kehidupan yang nyata dan juga terasa bagi Tuhan dan sesama kita, maka Allah yang mengenal kita, Allah yang mengenal kita secara pribadi, secara utuh, akan memberikan kekhususan dan kemampuan bagi kita. Namun Tuhan juga memberikan tanggung jawab bagi kita semuanya untuk dapat melakukan semua yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Mampukah kita melakukan tanggung jawab yang telah dibebankan kepada kita? Mari kita sadari dan kita hidupi agar kita benar-benar merasakan kehidupan yang disertai oleh Tuhan dan dapat mewujudkan kehidupan yang berdampak positif bagi sesama kita, dan terlebih lagi
untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuki saat teduh. Mari kita hadap Tuhan dalam doa. Tuhan, mampukanlah kami untuk berbuat yang memuliakan nama-Mu. Mampukanlah kami untuk berbuah sehingga buah yang kami hasilkan dapat bermanfaat bagi sesama kami. Mampukanlah kami untuk hidup berbeda dengan dunia ini, sehingga hidup kami selalu dalam lindungan tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Jemaat yang terasih diundang untuk berdiri. Kita akan memperbaharui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa syafaat saya hantarkan. Kembali kami menghampiri tahta-Mu Tuhan, setelah kami menerima firman-Mu. Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama mengaturkan doa syafaat kami. Pada saat ini kami mohon di hadapan-Mu Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit, baik itu yang dirawat di rumah sakit, maupun saudara-saudara kami yang dirawat di rumah, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mengetahui akan keberadaan saudara-saudara kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami di dalam tangan kuasa-Mu, melalui obat yang diminum, melalui perawatan ataupun dokter yang merawat. Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka. Karena kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kesembuhan itu ada. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih duduk di dalam bangku sekolah, baik dari tataran PAUD, TK, SD, SMP, SLTA maupun perguruan tinggi, baik yang ada di dalam kota maupun di luar kota. Kiranya Tuhan mampukan anak-anak kami, saudara-saudara kami yang saat ini masih menuntut ilmu. Berilah kemampuan pada mereka, sehingga mereka akan dapat mencapai cita-citanya dengan baik, karena kasih-Mu ada di dalam diri mereka. Tuhan, kami juga serahkan saudara-saudara kami yang saat ini sudah menyelesaikan pendidikannya dan saat ini menginginkan suatu pekerjaan. Tuhan, berilah mereka pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Terlebih Tuhan, para pemuda-pemudi kami yang ada di kota Pekalongan ini dan
di jemaatmu Pekalongan ini, yang saat ini mendambakan pasangan hidup Tuhan. Tunjukkanlah kepada mereka, mampukanlah mereka untuk berusaha mendapatkan pasangan hidupnya sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Karena kami percaya Engkau telah menyiapkan pasangan hidup bagi mereka semuanya. Tuhan, kami juga pada pagi hari ini menyerahkan Yayasan Masehi yang ada di Pekalongan ini. Kiranya Tuhan berkati baik para pendidiknya dalam sekolahan itu maupun yayasan yang mengurusinya. Berilah kemampuan untuk berkembang sehingga melalui Yayasan Kristen Masehi yang ada di Pekalongan ini akan tersebar kasih yang ada di dalamnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Adiuswo. Tuhan telah membimbing mereka untuk mengikuti kegiatan Halun dan sudah sampai kembali di tempat ini dengan selamat. Berilah kekuatan, kesehatan, sehingga walaupun usianya sudah lanjut, tetapi masih semangat di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sebentar lagi akan mengadakan pemilihan umum. Kiranya Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami sehingga dapat mengatur bangsa dan negara ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami, masyarakat yang hidup di dalamnya, akan merasakan damai sejahtera. Kami juga serahkan pelayanan di Gereja Kristen Jawa Pekalongan ini dari Bapak Pendeta, para majelis, para komisi-komisi. Kiranya Tuhan berkati kami. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk melayani jemaat dengan baik, sehingga nama-Mu akan termuliakan. Tuhan, saat ini kami juga akan menyerahkan doa-doa kami secara pribadi. Demikian Tuhan, doa permohonan kami. Semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah melimpahkan berkat-Nya kepada kita semua dan telah kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada kesempatan pagi hari ini juga Tuhan juga memberikan waktu untuk kita mempersembahkan sebagian kecil yang Tuhan limpahkan pada dalam kehidupan kita. Adapun dasar di dalam kita mempersembahkan akan terambil dari 1 Tawarikh 16. 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29 yang demikian firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikian dasar dalam kita mengaturkan persembahan. Mari persembahan kita kumpulkan diiringi dengan nyanyian Kidung Baru 133 bait pertama dan yang kedua. Syukur kepadamu ya Allah, dan selanjutnya. Kasih-Mu penuh
Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, mengucapkan pujian terima kasih bahwa Tuhan telah melimpahkan berkat-Nya kepada kehidupan kami sehari demi sehari. Dan semua berkat Tuhan yang telah kami terima, kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan pagi hari ini ya Bapa, kami juga mengaturkan sebagian kecil dari berkat Tuhan yang telah kami terima, itu pun masih penuh dengan dosa dan celah. Oleh karena itu ya Bapa, persembahan yang tidak seberapa ini sebelum digunakan, kiranya Tuhan sucikan sehingga dapat menjadi keluhuran nama Tuhan di dunia ini. Baik persembahan mingguan, baik persembahan bulanan, baik persembahan istimewa maupun persembahan yang lain, terkhusus persembahan dalam jiwa dan tubuh kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya dan semua itu hanya untuk kelebaran nama Tuhan di dunia ini. Demikian juga kepada saudara-saudara kami yang telah Tuhan tunjuk untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan suatu kejujuran, berikan suatu kebijaksanaan, sehingga di dalam mengelola persembahan ini hanya seturut dengan kehendak Bapa. Dan apabila di dalam kami mengaturkan persembahan, terselip dosa yang ada di dalam hati kami masing-masing, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuninya. Semua ini kami minta di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Marilah kita memuji nama Tuhan kembali dari nyanyian pengutusan yang akan terambil dari Kidung Jemaat 389 bait pertama dan yang kedua. Besarlah kasih Bapakku dan selanjutnya. Diriku
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama undur dari tempat ibadah ini dan tetap memelihara hidup kita sebagai orang yang beriman. Kita dapat dimampukan hidup dalam kehidupan dan dalam kehendak Tuhan dengan cara yang baru, serta dikuatkan dalam perjuangan iman di tengah-tengah dunia ini. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita kini dan selama-lamanya. Amin.